Saya pengen masuk GBR nih karena udah memasuki GBR dia tuh main-main TikTok. Saya punya aplikasi di TikTok bukan buat alay-alayan ya, cuman buat memantau anak-anak. Nah itu dilarang ya? Dilarang. Ya untuk didikan sekarang di GBR masuk ke semua berarti Kota Bandung apa? Kota Bandung. Semua Kota Bandung dari dididik sama Ojek sendiri Enggak gitu. juga sih. Tapi buat yang sekarang yang berada di LSM GBR Brigade Bangsa Reformasi itu ya kasarnya saya bukan komando mengarahkan mereka seperti apa gitu. Saya juga dulu pernah masuk juga bendera lain, cuman saya suruh keluar semua. Cukup saya aja yang goblok katanya gitu. Tapi kan Ate masukkan GBR ya punya sepupu punya kayak gitu, tapi kan sepupu itu pasti Benar-benar ya. Benar. Kenapa ya seperti itu ya? Kadang ada yang masuk bendera lain gitu, tapi larang nggak sih itu tuh? Dilarang sampai Larang. pada keluar sekarang. Tapi apa pengennya masuk ke bendera sendiri apa? Enggak. Nggak usah lah gitu. Jadi kan gitu, cukup saya aja yang goblok, kalian yang sampai saya kumpulin tuh yang masuk gini minta dipecat. Kalau misalkan sepupu saya dipecat, yang harusnya jagainnya. Sekalian gitu aja. Cuman dulu saya dididik sama almarhum Kang Jimen, Jadi termasuk almarhum Pangap juga yang masih hidupnya, sama senior saya yang mengajak saya ke GBR ada Pak Kiki. Iya. Dia sebagai termasuk dari Bagar dan Laswi juga. Punya atribut zaman saya datang zaman anak ini ya bilangin dari paspekan nih, paspek nih setiap gangster di Bandung dia mempunyai paspekan masing-masing. Nah buat sendiri pas zaman di ospek sama senior mungkin ya gimana tuh? Seperti yang tadi saya bilang ya, makanya kenapa saya memilih daripada atribut saya diambil sama orang lain, lebih baik saya mati pakai atribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Real Brother di segmen Podsringan, podcast bagi pengalaman. Alhamdulillah saya kedatangan bintang tamu dari Kojek GBR. Gimana? Sehat? Alhamdulillah saya. Nah, Kojek kita ngobrol santai aja ya. Kesibukan Kojek apa sekarang? Kesibukan sekarang kerja di aktif di komunitas reptil juga iya, di band juga Reptil iya. masuk. Terus di seni budaya juga iya. Berarti ya sama lah, suka apa? Reptil ya. Nah, sebelum pertanyaan yang mencekam nih, kita ngobrolin dulu masa kecil tuh gimana? Apakah baik-baik aja apa karena broken home gitu masa kecilnya? Sebenarnya bukan broken home sih, cuman karena circle di daerah saya itu kan mayoritas di daerah saya itu kalau nggak bandar preman. Jadi dulu rumah itu tempat nongkrong para preman-preman. Jadi seiringnya waktu juga mengikuti circle itu gitu ya. Nah, sebelum nih masuk ke ormas mungkin bisa dibilang sekarang tuh. Dulu sebelum dari ormas kan di geng motornya dulu ya. Gangster ya. Gangsternya dulu ya. Nah, dari geng tersendiri itu kan masyarakat tuh pandangnya tuh kan negatif ya. Nah, kita bongkar lah negatif dulu. Pernah ngelakuin apa aja sih selama di tahun-tahun itu? Contohnya
Misalkan pernah ngalamin apa sih? Ngebacok orang, sempet menganiaya orang gitu. Contohnya gimana tuh Pak? Pas tahun berapa? Tahunnya sih udah lupa ya. Udah lama banget. Soalnya dulu setiap kumpul kita, jadi dari bendera saya itu jadi ada timnya sendiri. Oh, ada tim. Jadi kayak apa ya, keributan itu udah menjadi Simbol. kewajiban. Kewajiban tersendiri gitu ya. Nongkrong minum ribut, nongkrong minum ribut gitu. Kalau nggak ribut gak seru gitu ya. Kalau misalkan lagi nongkrong kayak gitu. Kita nggak dapat di tempat nongkrongannya, digedorin rumahnya satu-satu. Emang udah circle-nya dari sana gitu kayak ya. Nah, yang paling menurut AA ribut lawan satu-satu nih ya, fight itu pernah sih ngalamin sih. Pernah ngalamin. Situasinya emang karena masalah pribadi apa karena emang bawa-bawa atribut? Dulu zaman sekolah ada istilah, kalau dulu kan jager kayak jager kedua ya. Iya pasti ada kayak gitu tuh. Itu saya memperebutkan itu gitu. Oh, Karena dari SMP juga udah. Jadi nakalnya saya itu mabuk berantem. kalau nggak itu nggak nakal itu. Nakal. Itu bukan seorang akojek gitu kalau dibaratin sekarang ya. Sampai masuk sekolah STM pun saya telat karena emang tidak mau masuk sekolah itu gitu. Jadi pengen masuk ke sekolah yang dulu adalah salah satu sekolah yang disebut sekolah anak borju semua. Oh, Cuman nggak dibolehin sama orang tua karena ada background di belakang. ya belakangnya negatif gitu Iya. ya. Sempat ngalamin masuk ke apa sih ya? GBR lah lagi nyebutnya ya. GBR tuh awal mulanya tahun berapa? Awal mulanya dari SMP sih. SMP. SMP ikut-ikutan, SMA mulai mendalami, sampai pegang beberapa sekolah gitu kan. Dari situ sih sebenarnya. Tapi di jangka umur segitu tuh udah siap perang kayak perang di jalanan kayak gitu tuh udah persiapan bawa sajam apa masih Ya. fight gitu. Resikonya kita masuk gangster, prinsipnya gini, kalau saya pribadi ya, Ya. kalau kita ketemu rival, saya atau rival yang mati. Pada zamannya gitu ya. Pada zaman itu. Mungkin dari tahun 2008 2009 ya. 2000 ya, sebelum 2009. Oh. Tapi sempet nggak pada zaman itu tuh ketika kita lagi nongkrong ada yang ngotel dikit terus sampai berantem sampai meninggal, pernah nggak sih ya? Kalau banyak sih kalau kayak gitu, tapi kalau sampai meninggal enggak, karena saya pribadi dididik untuk bukan buat membunuh, tapi bikin cacat. Oh, biar dia tahu gitu kalau misalkan zaman dulu mah ya. Tapi seiringnya waktu mungkin beranjak dari SMA langsung udah keluar sekolah tuh masih menggeluti. Sempat berhenti dulu pas udah nikah. Nikah berhenti dulu, cerai, mulai lagi. Hei wanita, disitulah saya mulai bandel. Cerai mulai lagi, dari narkobanya jarang lagi, ribut-ributannya jarang lagi. Karena emang seorang lelaki tuh ketika awal-awalnya bandel tuh pasti tinggalin cewek gitu ya, biasanya gitu kan. Kalau pacaran masih ya enggak itu ya. Masih Kan ini kan udah nikah, udah punya anak gitu kan. Cuman jadi pikiran itu kemana aja gitu ya, nggak ada yang nahan untuk masuk ke dunia gitu lagi gitu. Soalnya kan saya bercerai dengan istri saya tuh belum sebulan papa saya meninggal. Makanya kan yang selalu support saya, yang selalu ada di belakang saya itu papa saya dulu. Makanya kan jadi baik lagi, baik. Itu berbalik lagi ya. Tapi sempat kepikiran nggak pas waktu itu tuh emang karena autodidak atau emang karena bikin strategi tersendiri untuk menyerang suatu rival gitu? Otodidak sih.
Otodidak. Terus emang belajar dari senior juga. Contohnya kayak gimana? Kayak kita mau menyerang, kalau kita nyerang hanya seukur nyerang lah, mau coba ya orang beak. Tapi kan kita harus ada strategi. Strategi itu tuh yang nggak bisa dibongkar ya. Ada strateginya, ada apa yang namanya, durasinya ada gitu kan. Karena kan di setiap durasi pertempuran itu pada zamannya itu gak bakalan mungkin sampai sejam. 30 menit itu bakal jadi sejarah gitu kalau misalkan dibilang ya. 3 menit enggak ini udah jauh. Nah gitu. Hal yang paling berkesan selama di jalanan Hal yang berkesan banyak sih. Contohnya nih salah satu mungkin sampai nganiaya orang sampai pergi keluar kota. Nah contohnya kayak gimana tuh? Saya buron hampir 4 kota dulu. Buron 4 kota. Terakhir kepolisian, ya kebetulan keluarga saya juga kan kebanyakannya anggota polisi ya. Iya. Yang ngegerebek saya itu bukan mobil patroli, mobil intel, tapi satu truk Dalmas dengan mobil-mobil patrolinya. Jadi semua gitu. Jadi semua yang nongkrong di wilayah saya itu ditodongin ras panjang semua. Kamu ojek GBR bukan? Pada zamannya itu tuh sampai saya 3 tahun lebih lah saya nggak pulang ke rumah. Dan kalau saya nggak paksain ke rumah, saya nggak akan tahu ibu saya meninggal. Paksain untuk ke rumah gitu ya. Karena mungkin pilihnya udah beda nih, pengen ke rumah. Dari berapa minggu pengen ke rumah. Taunya pas ke rumah, langsung ke rumah nih. Biasa kan jajan batagor dulu. Makan gitu ya. Dikasih tahu lah sama si mamang batagor teh, udah pulang dulu weh. Emang kunaon mang? Besoknya pulang dulu. Pas pulang ke rumah, anak-anak udah pada ngumpul di rumah. Sempet ya keluh kesahnya di jalanan tuh selalu ada gitu ya. Selalu apalagi kita kan mungkin juga motonya solidaritas apa sih ya? Solidaritas opor. Ya itu ya yang yang dibanggakan gitu ya kalau bisa dibilang kayak gitu. Mungkin dari flashback ke belakang itu tuh kalau bisa dibilang emang sih ya lebih banyak menganiaya orang lain gitu. Mungkin bisa dibilang dari salah satu itu mungkin di mana gitu, maksudnya kapan, pada tahun berapa. Nah jadi dulu saya buron di Bandung, lari ke kota lain. Di kota lain bukannya istirahat, tapi saya bikin ribut lagi. Sampai gimana tuh ributnya tuh? Sampai saya bakar motor rival saya di alun-alun. Di suatu tempat gitu ya. Ketua rival saya ambil motornya, saya bakar di alun-alun di daerah situ. Sempet pergi lagi mungkin dari situ. Pergi lagi ke kota lain. Pengen istirahat niatnya. Tapi kan mungkin saya perginya salah gitu kan, ke jalur Gaza. Jadi itu perang tuh udah setiap hari. Udah nggak biasa aja gitulah kalau bisa dibilang ya. Iya. Pas nggak sengaja saya nongkrong sama anak-anak, muncullah ketua dari Pak. Kan kalau saya dari dulu doktrinnya lu atau musuh lu yang mati. Jadi di saat itu ada anak ini ketuanya, saya marah sama anak, kenapa kalian pada diem? Nggak lama dia baik lagi, udah aja langsung dilengkek, langsung ditusuk. Mungkin kalau misalkan disebut orangnya nggak mungkin ya. Ini kan kita untuk berbicara soal masa lalu. Mungkin nanti ada obrolan yang baiknya gitu. Tapi kan nggak mungkin ya sendiri juga nggak mungkin semuanya negatif. Tiap orang juga pasti ada untuk berpikir untuk lebih baik gitu ya. Di luar kota itu berutannya sendirian apa ada kawan-kawan gitu Pinjam korek ya. Jadi kita dulu tuh ada 6 apa 5 orang gitu. Tapi itu beda-beda kota. Tapi ketua-ketuanya semua.
tua dari sana gitu. Jadi kita kalau udah nyampur minum udah jadi troublemaker. Troublemaker tuh gimana tuh? Pembuat kerusuhan. Maksudnya? Gimana? Agi nggak tahu. Jadi kita lagi nongkrong nih. Lagi nongkrong kopdar banyak kan. Kita ada nih berlima atau berenam nih. Yang emang disebut tim-tim ya. Ya tim. Kalau kita udah ngumpul nih bareng, udah pasti bakal ada keributan. Pasti ada gitu ya. Mau nggak ada pun pasti dicari. Kalau dulu ya. Iya dulu dicari gitu. Keributan tuh kayak jadi udah apa ya? Tradisi. Udah kebiasaan. Ngumpul mabok ribut. Itu di luar kota ya. Mau di Bandung mau di luar kota ya gitu. Nah, jadi, untuk di Bandung sendiri nih ya, hal yang pernah alamin sampai si rivalnya tuh sampai cacat apa gimana tuh? ada sampai cacat. Yang sebenarnya nggak sengaja sih ya. Otodidak gitu ya. Saya waktu jalan satu motor sama temen pakai atribut, ada yang ngejar lah. Dia bawa samurai juga, ngadekin nggak kena. Saya bawa apa? Bawa golok daging. Pelan sebenarnya pelan gitu. Maksudnya ngadekin ke jokinya pelan, tapi diamputasi. Sampai juga pergi lagi keluar kota gitu ya. Tapi untuk penyerangan pada zaman dulu nih ya, rame-rame gitu untuk bentrok di jalan tuh pernah nggak sih ngalamin? Kita dulu nyerang tidak pernah banyakan, tidak pernah lebih dari 10 motor itu udah termasuk banyak. Paling banyak gitu ya? Paling banyak. Saya pernah saya nyerang rival cuman 2 orang. Gimana tuh? Jadi kita datang ke markasna, sok anjing menuju kabeh jeung aing. Jadi gitu dulu, jadi emang udah. Jadi stuck si rivalnya sendiri juga kaget apa gimana tuh? Ya kaget. Ya, babi buta pikiran mungkin serangannya. Iya budak bukan naon nyerang ka dia duaan gitu kan. Kadang kalau kita nggak nemu di tempat tongkrongnya, kita gedor ke rumahnya gitu. Nah, di kebalikan dari ini ya. Sempat nggak kepikiran buat ya mungkin orang Bandung mah kan ngomong nanti si eta mah kebal, si eta mah bobogohan. Sempet nggak dulu zamannya emang 2009 ke bawah ya. Emang semua anak geng motor pasti punya pegangan. Punya pegangan gitu ya. Punya SIM lah atau apa. Karena kan kita hidup di jalan gitu. Mau nggak mau. Tapi sempat punya strategi untuk misalkan kan kita perang tuh nggak mungkin, maksudnya itu nggak mungkin dia tuh positif atau nggak positif bawa sajam gitu contohnya. Jadi kita tuh untuk mempersiapkan itu tuh kadang ada yang dibuntal pakai apa gitu. Enggak sih. Fair gitu ya. Fair. Nggak pakai apa-apa. Enggak. Tapi sempat kena nggak sih? Alhamdulillah tuh enggak. Nggak pernah. Pernah sih cuman kebalok ya, cuman karena kewaringan aja. Pakai golok belum pernah. Golok pernah, tapi alhamdulillah nggak nembus. Asli nggak nembus waktu. Mungkin menurut kepercayaan ya kalau soal bapaknya Agi emang kurang percaya sedikit-sedikit ya. Mungkin buat sendiri itu percaya ya kalau misalkan pada zamannya dulu itu. Tapi itu teh dampaknya apa tuh? Misalkan dampaknya kita jadi arogan. Seperti kita bawa kita jalan bawa pistol atau bawa sajam kan jadi merasa jagoan nih. Jadi panasan orangnya nggak apa? Nggak akan didemin tuh orang lihat muka gini kan didemin langsung sikat aja gitu. Nggak lihat siapapun orangnya. Ngeri. Ya ini malah kita kan ngobrolin masa lalu. Nggak ada yang kesinggung lah. Iya. Mungkin rival A juga udah berpikir, udah lebih dewasa. Ya nggak bakalan ada lah yang kesinggung. Tapi ngeri. Nah ini ya, apa sih arti GBR buat aku aja? GBR itu keluarga kedua dari keluarga saya di rumah. Kenapa? Karena saya mendapat apa ya? Di GBR itu kan diusulnya solid of power. Jadi benar-benar saling melindungi loh. Motonya gitu ya? Motonya saling melindungi. Satu terluka ya semua terluka. Gitu. Ya benar-benar.
Rapo. Drapo ya kalau gitu dibilang. Drapo. Ya. Tapi untuk sekarang nih, masih apa? Menggeluti GBR kan? Masih menggeluti dunia GBR. Di GBR sebagai apa? Kalau sekarang sih saya di LSM GBR-nya Ketua Kota Bandung. LSM GBR Ketua Kota Bandung. Iya. Mungkin udah pada tahu ya dari anak-anak GBR sekarang mah siapa sih apa aja itu. Nah, kita bongkar masa lalunya di sini. Mudah-mudahan edukasi buat orang-orang yang ngasih didik bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai mengikuti karena kalau mengikuti lah udah bukan zamannya ya. Kalau saya pribadi gini, udahlah cukup kita kakak-kakaknya yang merasakan pahitnya. Model sekarang GBR tuh udah besar. Iya udah besar, bukan hormat. Dia udah tidak usah dibesarkan lagi. Tapi kan membesarkan sesuatu itu mudah, tapi menjaga nama besar dan marwahnya itu susah. Nah itu bener kan, mantap. Bagus. Tapi ya di setiap anggota-anggota kayak gitu kan, mungkin ada yang berbeda pendapat. Sempat nggak perang saudara gitu sama anak-anak? Kalau perang saudara sih enggak sih, cuman paling ya karena kita dulu dididiknya egonya gede-gede. Karena apa? Suatu saat kita bakal jadi pemimpin. Nah, iya benar-benar Gitu kan. Jadi kita emang egonya masih gede. Tapi ributnya hari itu aja. Udah itu ya udah beres gitu. Nah gitu benar-benar. Tapi sempet nggak sih selama pengalaman menggeluti dunia pegundal gitu ya kalau dia bisa dibilang sempet gak kalah dalam pertempuran? Alhamdulillah Belum pernah. Selalu menang gitu ya. Karena segala sesuatu kalau saya tuh selalu direncanakan dengan matang-matang. Jadi jangan sampai saya ambil komando, saya yang menjadi leader, adik-adik saya yang menjadi korban. Ah iya gitu. Rapo. Gila. Jadi belum pernah gitu sempet, misalkan kan kita tuh masuknya kan atribut. Pulang tongkrongan. Dari tongkrongan itu kan mungkin punya keluarga. Nah kan tongkrongan itu kan pasti masih dia mungkin mau pulang. Nah di pas situasi pulang tuh nggak ada apa-apa gitu pada zamannya gitu. Dulu pernah di Antapani, kan dulu istri tinggal di Dago di Rangambayala. Iya. Pindah ke Antapani. Saya tahu kan di Antapani manjir rival semua nih. Iya. Nggak sengaja kan dulu motor saya yang dipinjemin sama kakak saya itu kan full atribut GBR. Oh semuanya gitu. Lagi ngisi bensin, anjir SI kurang teh. Itu udah nggak banyak ngomong, cakuin obeng. Ya. Mereka nunggu. Berarti itu teh autodidaknya nggak bawa saja, memang nggak ada peperangan gitu, cuman kita mau pulang. Nah gimana tuh? Obeng, cakuin, samperin. Yang sok mana jangan dua Dia berdua, tapi sempat berantem. Berantem. Ya ambil lah mereka kalah. Bukan naon sih ya. Jadi kalau berantem sebenarnya kita kayak main judi ya. Iya, gambling. Jadi saya selalu ada bahasa mana yang golong aing, tapi aing kudu paehnya. Namun aing hirup kana isukan marana paeh. Nah, emang semua prinsip itu kayak gitu pasti ada seorang lelaki mah Kayak gitu. Karena kan lelaki mah prinsip lagi juga kayak gitu. Ketika kita kalah di satu pertempuran, kenapa besok kenapa nggak ada lagi, masih ada lagi untuk pertempuran kedua. Ketika pertempuran kedua kalah, masih ada lagi besok untuk pertempuran ketiga. Iya. Menurut Agi gitu ya, pasti ada untuk seorang lelaki itu pasti ada seperti itu. Kecuali bencong. Makanya kan kenapa bukannya saya tidak mengakui saya punya anak atau punya mantan istri ya. Iya. Saya tidak pernah upload mereka ke sosmed. Sosial media gitu ya. Karena bukannya tidak mengakui, tapi saya menjaga keluarga saya. Image sendiri, karena keluarga itu adalah nomor satu ya. Tapi Agi ya, lihat nama-nama di luar sana, emang segan gitu
tidak untuk takut tapi untuk menegani gitu, karena sosok seorang Akojek tuh menurut Agi tuh jadi berwibawa, berkarismatik. Jadi ya Agi sendiri juga ya baru ketemu karena Agi juga ya alhamdulillah bisa ketemu juga sampai sekarang, alhamdulillah orangnya baik banget. Jadi gini, kalau dulu saya tidak pernah menanamkan ibaratnya kalau kasarnya junior ya. Junior. Saya tidak menanam ke junior itu untuk takut sama saya. Nah, Tapi saya menanamkan junior saya itu segan. Orang yang ditakuti banyak dicari. jelema mah kabeh buah kawani gitu nya. Kurang sieun poeana isukan pagawe teh kurang maneh. Sikat gitu. Tina kecil aya kolotna, dina kolot aya gedena. Iya. Tapi kan kalau kitanya disegani Bener. mau apa juga lu udah mau kesini. Nah, emang kebanyakan preman-preman jalanan kayak gitu tuh pengennya tuh ditakuti. Mak, kenapa harus pengen ditakuti? Gitu. Mungkin tidak menyadari kalau esok kan Suatu hari suatu nanti. hari nanti dia bakal tua. Nah, itu kita bakal gede, bakal jadi Kejadian remaja. di daerah saya itu kan dulu ada preman lah yang saya takuti waktu kecil ya. Pas saya gede ngeganggu lagi lah. Baheula orang sieun kemana? Aya nama eueuh hidup jeung aing sampai gitu. Karena kan udah beranjak dewasa Iya. gitu kan, dia udah beranjak tua gitu. Nah, itu masanya. Sampai nangis itu aduh. Makanya setiap perjalanan hidup kita harus bisa menghargai anak-anaknya ya, meskipun dia junior atau senior apa gimana. Agi juga selalu berpikir kayak gitu. Terus karena emang saya orangnya senang merangkul. Nggak mentang-mentang saya senior atau saya ketua. Nah, itu yang bikin lagi segan. Saya duduk di atas, anak duduk bawah nggak mau. Saya gitu. Anak minum kasarnya minum apa? Minum yang murahan, saya pengen yang mahal enggak? Yang murahan, murahan bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Salut. Nah, sama perjalanan tadi sampai menganiaya orang, sempet nggak sih ada rasa penyesalan gitu? Ya banyak masalah. Sempet ingin nebus dosanya tuh dengan cara apa gitu? Nah mungkin nebus dosa sekarang saya kenapa lebih aktif lagi di LSM GBR-nya? Ya. Karena buat saya pribadi ya. Ya. Saya ada di LSM karena saya hijrah. Saya pengen berbuat baik sama orang-orang. Jadi merubah dulu mungkin saya tukang ngaco di Bandung lah, tukang rusak lah, tukang ngadekin orang lah. Nah sekarang berbalik. Saya pengen bantu orang yang dulunya tukang ngadek, saya bantu. Nah, Mau itu dari segi rumah sakit lah, kita bantu rumah sakit tuh kan. Lebih ke hal positif lah. ya untuk sekarang-sekarangnya ya. Terus anak-anak yang nggak sekolah, saya coba tekankan buat ada kejar paket Oh ya, paket A, B, sampai C. sekolah kayak gitu Iya, gratis. di LSMB itu di mana? LSM GBR LSMB GBR. Wah, itu bikin bikin sekarang sampai sekarang. sampai sekarang. Karena kan ya pendidikan itu kan nomor satu. Dulu zaman saya kalau bolos sekolah itu sama senior udah disikat itu pasti. Ini udah disikat. Tapi selama kan sekarang udah menjalin lebih baik begitu, ada nggak sih salah satu atau dua orang yang membuat pengen berantem lagi ke dunia gitu? Saya lebih banyak mengalah sih sekarang. Mengalah sekarang ya. Tapi kalau mengganggu keluarga saya, mau sampai lubang manapun saya kejar. Nah, bener Gitu. keluarga is number one gitu ya. Untuk biaya paket sekolahan itu dari mana? Kita kerjasama sama dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Tapi itu nggak kecil lah biayanya tuh biasanya. Ya gimana caranya buat gratis. Nah, benar. Tapi untuk di jalanan ada nggak buat keamanan kayak gitu? Udah nggak gitu? Keamanan enggak sih, saya nggak pernah dikawal. Nggak kayak gitu ya.
Yang penting mah untuk menjadi lebih baik ya. Jadi ya intinya pada intinya saya pengen merubah orang-orang yang terdekat saya dulu di GBR untuk menjadi lebih baik. Terus anggota-anggota saya yang putus sekolah, tidak punya kerjaan, bisalah mendapatkan itu gitu. Ya, benar-benar. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Nah, ada tidak ada kata Bravo. benar. Nah, selama kayak gini ya, masuki dunia GBR, pernah nggak ngalamin dibully gitu? Pernah. Kasusnya apa? Yang itu yang potong tangan. Potong tangan. Berapa tahun? Itu ngejalaninnya bentar sih, Bentar. karena emang saudara kan semua dari Dari pihak kepolisian. Nah, pengalaman dibully ya. Kan kita tuh kalau misalkan dibully tuh jadi penjara lah. Masuk BAP, udah BAP langsung ke LP kan. Nah, pas pertama masuk ke LP tuh ada nggak sih gangguan potelan gimana kan? banyak. Kayak misalnya kita tuh kan nggak masuk. Bang. Udah masuk tuh kan. Ini ada apa? Ada daging orang masuk terus gimana tuh pas selama di dalam Dilawan aja. dilawan. Sempat berantemnya kayak gimana tuh? Berantem sampai masuk sel tikus juga. Pernah masuk sel tikus? Jadi belum masuk ke kamar, masih di karantina udah masuk sel tikus. Yang gelap itu ya? Jadi kan dulu karantina tuh kan kayak yang dibatasi nih. Oh iya. Nggak boleh lewat sini aja, lewat sini aja. Jadi si orangnya ada orangnya tiba-tiba buka kawani gitu. Bener. Gitu sih. Tapi selama di jalanan pernah bukan sama gangster IPA lain atau bukan sama yang lain tapi sama anak-anak yang kayak biasa pinggir di jalan ataupun yang lewat sempet gangguin nggak yang kayak gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Jadi dulu kita kalau jalan atau penyerangan itu fokus ke satu titiknya. Siapa sih yang kita mau diserang? Jadi kita nggak ngerusak fasilitas umum, nggak ngeganggu pedagang. Gitu. Terus misalkan dari rival ada anggota cewek, itu nggak akan kita sikat. Iyalah, cewek mah itu bukan untuk disikat. Iya. Di kamar boleh. boleh diceritain pas rumah Pak Kojek di kepung sama apa sih? Ormas kan? Dalmas ya. Gimana tuh? Itu juga sampai masih sekarang tuh pertanyaannya saya tuh kasus apa gitu kan bingung. Cuma kesini sadar oh iya saya buron dan punya catatan 4 kota gitu kan. Enggak Sana sini ya. jadi termasuk kayak apa ya belut kayak leher gitu. nggak lama saya keluar dari rumah pamit mau ke studio dulu baru naik angkot saudara nelfon kamu kasus apa lagi emang kasus apa dia polisi lain sama mobil saya truk dalmas dengan mana mau ras panjang kabel nangkring di kalangan beceng cenah yakin pajak GBR waduh cerita kasus naon gitu kan juga sempat nggak tahu itu tuh kasusnya apa gitu. Ya udah nggak pulang ke situ 3 tahun cari tahu oh iya karena emang sering nggak kenanya daripada kenanya gitu. Mungkin perjalanan Kojek juga panjang ya kalau misalkan dibilang diceritain semua di sini. Iya. Ya sampai 8 episode bisa di sini bikin album aja nanti. Panjang juga ya perjalanannya ya. Ya untuk didikan sekarang di GBR masuk ke semua berarti ya Kota Bandung. Apa Kota Bandung. Semua Kota Bandung dari dididik sama Kojek sendiri gitu. Enggak juga sih. Tapi buat yang sekarang yang berada di LSM GBR Garda Bangsa Reformasi itu ya kasarnya saya yang pegang komando mengarahkan mereka seperti apa gitu. Nah buat anak-anak PMGI ini ya. Kalau PMGI masih keluarga besar, cuma mereka punya pengurus dan punya pengurus dan ranahnya beda. Oh beda-beda ranah gitu sama.
Kalau kasarnya beda komando. Oh, beda komando. Jadi kan setiap pengurus di mana-mana juga pasti ada komandonya ya. Ya. Tapi insya Allah selalu membantu. Oh, saling membantu gitu ah Di belakang. Untuk keluarga di kepolisian, respon keluarga seperti apa sih ya? Saya sampai dicoret di kakak. Pernah? Sampai sekarang kakak nama saya sendiri aja. Saking pusingnya gitu keluarga gimana sih? Ya respon keluarga selama keluar kota kemana gitu sampai dicoret. Coret dari keluarga gitu. Tapi punya pikiran kayak udahlah ini teh capek lah kikian teh gitu. Ya sempat, makanya saya dari menghilang 3 tahun lebih itu berpikir sampai aduh takutnya kan ke anak-anak nih yang jadi korban nih. Kan musuh tuh mengalahkan segala cara ya. Iya. Kitanya nggak dapat, ini keluarganya kasihan gitu kan. Nah itu sih yang saya jaga gitu. Punya pikiran gini nggak sih ya? Karena tuh di sini teh pengalaman lucu banyak sampai nggak menganiaya orang. Punya pikiran nanti anak-anak itu bakal gimana gitu. Apakah karena sendiri izinin gitulah buat memasuki dunia kayak gini gitu? Nggak boleh gitu ya. Karena kan ya sih sejahat-jahatnya ayah, ketika kita melihat anaknya sendiri pasti pengen mempunyai anak yang lebih baik gitu ya. Jadi kasarnya jangankan anak ya, sepupu saya juga dulu pernah masuk juga bendera lain, cuman saya suruh keluar semua. Cukup saya aja yang goblok, kalian yang ikut-ikutan goblok. Tapi kan Ate masuk kan GBR ya, punya sepupu punya kayak gitu. Tapi kan sepupu itu pasti Beda bendera ya. Benar. Kenapa ya seperti itu ya? Kadang ada yang masuk bendera lain gitu. Tapi larang nggak sih itu tuh? Dilarang sampai pada keluar sekarang. Tapi apa pengennya masuk ke bendera sendiri apa? Nggak usah lah gitu. Jadi kan gitu. Cukup saya aja yang goblok, kalian jangan ikutan goblok. Jadi dari keluarga mah bawang teh sebenarnya sih dari awalnya. Gila sih. Sampai saya kumpulin tuh yang masukin ke itu minta dipecat. Kalau misalkan sepupu saya nggak dipecat, yang lain urusannya jagainnya. Sekalian gitu aja. Gila sih. Tapi untungnya gitu lagi ketemu pas di zaman udah nggak kayak gitu lah. Udah kayak kalau masih kayak gitu, waduh, gimana? Saya juga akan mau diwawancara. Diwawancara aja nih. Ngeri sih, serius. Emang segan sih kalau menurut lagi sendiri sih melihat sosok aku aja gitu tuh. Emang benar-benar tidak takut tapi segan. Mungkin dari semua orang juga pastilah berpikir bahwa aku aja gitu tidak untuk ditakuti tapi untuk disegani. Bener. Agi juga ngerasain sikat, tapi ya selama suka duka di GBR tuh gimana? Banyak. Contohnya banyak banget sih. Mau yang mana dulu nih? Nah, dari mungkin dukanya tuh kan banyak korban. Korbannya contohnya kan mungkin lagi nggak tahu lah dari siapa-siapa, dari pihak GBR maupun pihak rival lain. Dukanya tuh gimana tuh? Sampai kehilangan seorang teman yang lebih baik. Kehilangan teman, ada sahabat dulu sempat ramai di yang pembunuhan di Ciamplas, di Masjid Semar. Itu sahabat dekat. Sahabat sendiri itu 5 menit sebelum dia meninggal tuh posisi saya lagi buron nih di luar kota. Jack udah sinilah Bandung malamnya aman gitu kan. Ya kayak orang ke Bandung saya 5 menit kemudian teman-teman kontak ke A gitu. Iya sih mau non di kan dulu masih HP-nya SMS-an. Oh, SMS ya. Zaman SMS, zaman non Asia yang kayak gitu kan. Karena kayak bieu
nge-SMS orang, mana tau ngabarohong kan anak-anak mah kan gitu kan bercandanya, ini meninggal ini koma ini, saya tau nggak bohong, cerita demi Allah mawat sampai teleponlah keluarganya, iya benar ditusuk di Pasar Semar itu sampai masuk potret atau apa, masuk ke berita gitu. ya kalau nggak salah. Langsung saya dari kota itu jalan ke Bandung 50 motor. Jalan langsung dari sana ke sini. Pas nyampe salah satu tempat itu dekat rumah korban yang dulu kita suka nongkrong di situnya, yang di bawah kolong jembatan ada. Itu apa? Kunci motor semua ditarik, karena nggak ada yang jalan. Tapi kan saya orangnya pinter, iya kunci pasti disihir, diolo lah, berukuran diberi baso, kita jalan Nyari nggak ada. tapi nggak sempet bentrok sama yang Nggak ada, pokoknya hari itu nggak ada rival apa. nggak ada kejadian apapun gitu. Tapi saya balasnya di pengadilan. Diusut tuntas gitu kayak. Sejarahnya kenapa sekarang dalam pengadilan ada barikade lagi. Nah, buat pendiri GBR tuh siapa aja sih? Banyak sih. Ada Kang Herdin, ada Kang Elke, ada almarhumnya Kang Jimen. Nggak begitu banyak sih yang saya tahu. Cuman dulu saya dididik sama almarhum Kang Jimen. Dididik Termasuk gitu. almarhum Pangap juga yang masih hidupnya, sama senior saya yang ngajak saya ke GBR ada Pak Haji Kiki. Iya. Dia sebagai apa ya, termasuk pendiri Bagar dan Laswi juga. Oh iya. Tapi GBR terbesar di Kota Bandung tuh pusatnya tuh di mana? Kalau dulu berpindah-pindah sih, dari 2 ke Olisius, terus ke Aspola. Terakhir yang saya alamin itu di wilayah Ciamplas, di yang di bawah flyover tuh. Oh iya di bawah itu. Tapi dari kan si GBR itu kan identiknya negatif ya. Sempet nggak sih selama bentrok sama rival lain, ada nggak kepikiran buat ngambil motornya, handphonenya? Kalau saya pribadi Nggak ya? lebih baik dibakar. Sekaliannya. Ya. Duduk Dulu sekalian. pas mau deket-deket deklarasi aksi damai 2009, saya jalan dari Laswi, Ya. babat dulu peresmian di daerah saya, ada peresmian rival lain di daerah saya. Ya. Saya babat sama 4 orang sampai bubar semua. Pas mau naik Pasopati, kirain sama anak-anak, taunya benerannya beda, Rival gitu. bener rival. Sempet bentrok itu. Enggak, jadi saya Berpapasan gitu. jaga jarak. Teman saya pakai racking, ngebut, untung yang ketabraknya tuh ekor. Coba kalau belakang. ketabraknya tengah, waduh habis pasti. Itu situasi berapa orang? Saya waktu itu 4 orang, mereka ratusan motor full alat. Sajam gitu. Ada yang bawa sajam, ada yang bawa stick baseball. Jadi pas kita turun ke Ciamplas ke bawah, mereka di atas ngacung-ngacungin samurai lah, ngacungin apa. Siap rung dia. Aduh. Jadi dulu ke alaman sih, ke apa? Ngikat sajam, diikat. Karena musuh saking banyaknya diikat Biar lepas. nggak lepas gitu kayak. Jadi udah ngebagi buta aja. Mungkin itu udah dibilang strategi gitu ya. Gokil sih pengalaman aku aja. Tapi ya alhamdulillahnya tuh setiap orang ya yang kita temuin, meskipun dia masa lalunya kelam, tapi dia tetap sopan santun kayak gitu ya. Nggak mungkin sampai belaga gila dia merasa tinggi gitu ya. Sampai banyak lah orang-orang senior yang pernah ditemuin ya berlaganya tuh kayak sopan santun, nggak kayak mungkin anak-anak yang baru netas gitu ya. Nah pesan ya buat anak-anak yang baru netas lah mau menggeluti
peperangan kayak gitu, bentrok, rolling kayak gitu gimana tuh pesannya? Zaman sekarang kalau masih emang suka di jalan, saran saya banyakin dulu duit. Ya sih bener ya. Ya. Soalnya hukum ini hukum udah memasuki keuangannya ya. Danger udah gitu kan. Terus Bener. kan yang pertama repot itu bukan organisasi tapi kan keluarga. Keluarga orang tua ya. Pengalaman dari aku Jack sendiri juga, dari kenakalan remaja itu sampai dikeluarin di kakak. Ya, Ditangkapnya gue sama paman sendiri. Lagi tidur. lagi tidur nggak diulang tahunin kita selamat ulang tahun. Asli makanya sampai sekarang sih masih kelas tuh sampai sekarang sama paman saya yang waktu itu. Boleh diceritain selama kan dulu belum menjabat sebagai ketua ya. Nah dari sebelum menjabat ketua sampai ya sekarang menjadi ketua. Dulu sebelum jadi ketua, ya tiap malam gue onar terus. Pasti ada onar gitu kan. Ada Cuman mungkin senior yang saya di atas tuh nodong saya, udahlah jadi ketua kan. dari atas tuh. Tapi tidak semudah membalikan tangan untuk menjadi seorang ketua tuh. Iya, kan saya bilang menolak karena saya dulu tidak pernah gila jabatan. Karena yang punya jabatan paling kesiksa. Pikiran, otak, fisik semua keluar. Iya. Sekarang Riva nggak akan nyari yang bawah, pasti nyari yang di atasnya dulu. Iya. Karena kan prinsipnya gini ya, kalau misalkan rival lain ya, kalau kita metik daun, dia tidak akan tumbang sepenuhnya, dia akan menjadi lagi. Kalau kita memetik akar, dia akan tumbang dengan semuanya. Iya. Habis kalau diibaratin kayak gitu. Jadi tidak semudah itu ya yang menjadi ketua tuh ya. Nggak seperti itu. Tantangannya berat. Tapi mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik. Amin, amin. Insya Allah menjadi istiqomah lah Amin. kalau misalkan ke depannya gitu. Jadi sih gokil. Ya, bahasanya kan hujan gerat, nah gitu kan. Nah itu Saya mah lebih baik disebut mantan penjahat, mantan anak nakal daripada mantan orang baik. jadi orang nakal. Nah benar. Banyak orang kayak gitu. Dari kecil dia tuh selalu sama kasih orang tua kayak gitu kebaikan. Nah beranjak dewasa keluar sekolah sampai ikut-ikutan geng motor sampai masuk penjara, banyak yang kayak gitu. Sekarang masuk geng motor gampang. Iya emang paling gampang kan sekarang. Masuk tinggal masuk, punya duit, punya atribut. Iya, Zaman saya datang zaman nah ini ya bilangin dari ospekan nih, ospek nih. Setiap gangster di Bandung dia mempunyai ospekan masing-masing. Nah buat A sendiri pas zaman di ospek sama senior mungkin ya gimana tuh? ya seperti yang tadi saya bilang ya. Makanya kenapa saya memilih daripada atribut saya diambil sama orang lain, lebih baik saya mati pakai atribut itu. Prinsip A ya. Karena apa? Kita dapatnya susah. Sampai ngeluarin getih. Nah, itu kan loyalitas, waktu lah, apalah gitu kan. Kita susah. Belum ngalamin dulu ospeknya. Kan sekarang masuk nggak ada ospek. Iya. Punya duit dapat kemeja, dapat jaket. Zaman saya pengen dapat kupluk setengah aja tuh, pengorbanannya edan-edan. Sampai ngalamin kayak gimana tuh di ospeknya? Disuruh nyerang mah, disuruh ngambil atribut rival full darah lah. Jadi belinya bukan sama uang, loyalitas dan darah itu aja. Sampai jalan sendiri. Di sekolah itu sendiri. Berarti edan banget ya pas zaman dulu itu. Iya. Selama ospekan pengen mempunyai atribut itu tuh tidak semudah itu ya. Makanya sih, ya kalau kita cinta bersih harus dengan jiwanya. Jiwa bener ya. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan mah nggak akan bertahan lama. Iya bener. Gila Gampang sih kalau ngebedain junior dan senior ya. Iya. Di saat mereka pakai atribut.
Meskipun atribut yang sama, tapi kalau senior yang udah pakai atribut, simanya beda. Iya, dari berkarismatiknya juga beda. Karena emang perjuangannya kita pengen dapat atribut dan mempertahankan atribut itu mati-matian lah kasarnya. Iya. Tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Tapi kan tuh pastilah udah sampai beranjak sekarang udah menjalin sebagai ketua. Masih ada nggak sih circle ospek kayak gitu tuh? Udah Nggak ada. Kalau dari saya pribadi udah nggak ada. Tapi untuk masuk ke GBR tuh sekarang lebih mudah ya. Mungkin ya, tapi kalau saya lebih ada prospeknya, ada prosesnya. Prospeknya tuh gimana? Ada prosesnya. Jadi kita pantau dulu nih anak emang dengan jiwanya atau terpaksa atau masuk ke sini itu hanya untuk jadikan tameng. Nah itu. Apa karena tenar kalau sekarang tuh kan medsos is number one ya. Karena saya pengen masuk GBR nih. Karena udah memasuki GBR, dia tuh pakai main TikTok. Saya punya aplikasi di TikTok bukan buat alay-alayan ya, cuman buat memantau anak-anak. Nah itu dilarang ya? Dilarang. Tapi kan jadi jangan mancing-mancing keributan di sosial media. Ya kan sekarang banyak doa ada TikTok. Kan TikTok tuh sekarang media ya, udah memasuki media. Banyak tuh anak-anak yang oknum lah kalau bisa dibilang sekarang mah, yang bisa kalau kita rolling kan pasti ada video terus masukin ke TikTok. Kan itu teh mungkin memancing rival untuk semakin menggeluti dunia itu lagi dan gitu. Konyol juga buat saya maksudnya. Mana gangster yang mana tong nunjukin identitas mana. Nah, gitu. Kalau buat saya pribadi kasarnya seperti itu ya. Enggak sih, kebanyakan kalau misalkan ketemu di jalan sama orang-orang kayak gitu, jadi dia tuh nggak pakai baju misalkan contohnya GBR ataupun rival-rival lain, jarang sih ya. Ya karena emang dulu saya paling menekankan mana tong jadi gangster sosmed, ada orang mah hidup di dunia nyata. Nah bener. Kebanyakan orang yang yang gede mulut di sosmed tuh pas kita ketemu tuh gak ada apa-apanya. Jadi besar mulutnya nggak sebesar nyalinya. Jadi GBR tuh identiknya dengan logonya tuh apa tuh? Hitam merah kuning. Enggak, logonya kayak hewannya tuh. Garuda sih. Garuda. Nah, menurut sendiri dari Garuda itu tuh motonya tuh apa? Filosofinya kalau buat nah. saya ya, elang itu selalu memantau musuhnya tuh dari jauh. Ya. Sampai nyari waktu yang tepat untuk memangsa mantap. Oke ya. Untuk klarifikasi anak-anak di medsos yang nusuk Ya santri anak kecil, iya. Itu apakah benar anak-anak GBR? Itu emang sempet rame kemarinnya. Banyak yang nanya juga ke saya, termasuk ketua Cimahi, termasuk ketua umum saya juga gitu kan. Iya. Kalau kita kan ada database-nya nih. Ya pasti ada ya. Ada di webnya nih. Jadi yang udah masuk ke organisasi LSM GBR saya tuh udah ada database-nya. Punya nomor nick-nya kasarnya kan. Kita sampai nyari itu nggak ada. Tapi banyak yang bilang itu kan anggota GBR ya. Nah ini juga buat klarifikasi ya. Yang anak kecil itu kan yang ditusuk pulang ngaji ya, musuh santri itu anak anjing itu mah. Yang tusuknya goblok anjing. Ya aduh jangan giring. Baru lihat meskipun banyak lah anggota GBR, tapi kalau saya udah pernah nongkrong bareng itu pasti tahu ini anak mana gitu kan. Tapi ini baru lihat gitu. Cuman yang sampai saat ini saya pertanyakan, dia tuh dapat atributnya dari mana? Tapi dia kan mempunyai atribut. Nah itu. Nah balik lagi dari tadi bilang. Zaman sekarang tuh seperti itu. Nah. Kalau zaman saya atribut saya tidak bisa dijual belikan. Apalagi dijual belikan. Ketahuan dijual belikan bubuk. Gitu. Benar. Makanya saya selalu menekankan sama anak,
atribut mana harga diri mana. Jangan sampai berpindah tangan. Iya sih, benar-benar. Sampai Agi juga nih punya pengalaman sendiri ya sama anak GBR. Sama teman Agi sendiri. Jadi kan anak GBR. Agi tuh pinjam motornya. Full atribut GBR. Dia tahu Agi arogan di jalannya. Sampai dia lepasin dulu, dia pengen tong ngarusak GB, tong ngarusak atribut aing. Kalau diibaratin sekarang ya, pinjam sama gitu motornya tuh. Pakai arogan di jalan tuh kayak gitu. Sampai dia tuh bilang, "Nah, iya atribut dibuka pada mobile weh." Gitu ya, ibaratnya gitu. Pas akhirnya dia ngasih motivasi sama Agi. Nya urang mambung atribut urang marwah urang mung diruksak ku batur. Ya. Nah itu mungkin sama ya. Sama. One Commando tuh emang bener-bener ada di dalam GBR itu ya. Tapi lagi salut sih ya sama anak-anak GBR. Bukannya saya salit ya mau soal atribut, tapi kan atribut itu harga diri saya, nyawa saya gitu. Iya. Ngerti. Kalau kita kasihin ke orang lain, belum tentu orang itu bisa menjaga dengan baik. Bisa jadi pakai jahat, pakai apa, tentang nama bisnisnya yang jelek. Nah, benar. Prinsip hidup Akojek itu emang benar-benar memotivasi orang untuk menjadi lebih baik. Karena kan di setiap pengalaman Akojek yang kelam kayak gitu tuh, mulai sekarang ini ada waktunya untuk bisa merubah orang-orang yang dulunya kayak gitu negatif, sekarang kan bisa menjadi lebih baik ya. Alhamdulillah. Arti LSM itu apa? LSM itu kan lembaga swadaya masyarakat ya. Kita harus kritis ke masyarakat yang di bawah, terutama ke keluarga kita yang ada di GBR. Kan nggak semua anggota GBR itu semua mampu. Masih banyak loh mereka yang harus ditolong. Gimana sih caranya kita harus menolong mereka sebelum kita menolong keluar gitu kan. Makanya kan inisiatif kita lah kayak kita membuka peluang kerja dari LSM itu tuh. Mau uangnya itu dari mana, yang penting kita punya niat pasti bakal ada jalannya. Gitu kan. Terus dari apa ya? Kegiatannya lebih ke positif sih. Misalkan ada yang sakit dari anggota kita, kita bantu. Meskipun tidak rupiah ya, tapi memperingankan gitu. Kan eta ngaran solid power anu benar-benar solid. Dari balik lagi ke moto ya. Bukan hanya slogan tinu baju solid power unggul gitu. Tapi dengan real bukti nyata gitu. Bukan solid power teh kudu gelut wae. Tapi kan di saat kita melihat adik-adik kita butuh bantuan, ya harus cekatan. Harus lebih kritis lah melihat adik-adik kita di sekitar atau enggak di lingkungan sekitar. Perlu dibantu nggak? Kalau perlu bantu, ayo sikat bantu. Kumaha carana geus kumangke. Nah itu. Berarti moto itu tuh emang berguna dalam sebuah action juga ya. Terus kan di LSM juga, kenapa di struktur saya termasuk orang-orang yang kasarnya apa ya? Troublemaker lah, ekspresi sungguh lah. Gitu. Kalau saya ngomong misalkan langsung takutnya kesinggung. Tapi dengan saya kasih jabatan, ntar dia juga berpikir. Iya pasti benar gitu kan. Termasuk saya pribadi gitu ya. Dengan saya punya jabatan kan saya juga jadi bisa lebih mengerem. Makanya sih orang nggak tua, orang kudu diamankan gitu. Nggak mungkin action lagi di jalan gitu. Nah, untuk kegiatannya kan tadi banyak ya. Salah satunya tadi itu ada seni budaya. Masuknya seni budaya apa tuh? Banyak sih kalau seni budaya. Jadi kita lebih menyalurkan bakat-bakat yang ada dari keluarga kita nih. Contohnya untuk fight ada nggak? Ada. Petarung di ring kayak gitu? Ada juga. Jadi olahraga gitu ya? Olahraga ada, dari tempat ada. Jadi kita didorong gitu. Musik juga ada gitu. Musik juga ada gitu. Terus kan sekarang saya juga kan dari dulu emang aktifnya lebih ke musik, ke komunitas reptil. Jadi aktifnya dari sana gitu ya. Untuk itu juga untuk kesibukan biar nggak kayak gitu lagi gitu ya. Jadi
kita tuh mau ada event apa-apa tuh kita nggak harus nyari dari luar, kita nyari dari dalamnya dulu nih. Misalkan ada acara kesenian budaya, kan kita bisa naikin anggota kita nih Iya, yang punya biar bisa keahlian khusus gitu kan. karir Menyalurkan lah. Sok mana nu maju gitu bagian mana? bisanya gitu lah, kebiasaannya gitu. Terus dari yang bagian pendidikan sosial dan agama, kenapa sih kita harus dari luar jauh-jauh gitu kan? Iya. Toh di dalam juga ada. Nah, Kalian naik. nah bener-bener. Tapi ada salah satu anggota cewek yang Barbar sih. barbar gitu, ada nggak sih? Ada sih banyak sih. Banyak. Soalnya kan dari di kita tuh anggota perempuan dididik untuk perang. Perang di jalan Ya. seorang wanita gitu. Kita perang, mereka ikut perang. Gitu. Tapi nggak sempat kepikiran itu tuh seorang wanita gitu. Tetap kita backup. Oh, mungkin Jadi untuk didiknya bukan hanya pemanis di foto lah atau apalah tim hore atau apa, tapi mereka di saat harus berperang. Jadi bukan buat untuk dilindungi oke. tapi gini ya, punya prinsip kan pasti ketika kita menjalin persahabatan dengan seorang wanita ataupun pria juga, kita tuh kan baik lagi ke moto solidaritas, misalkan seorang pertemanan. Apakah satu orang terluka itu membuat kita semakin pengen hajar si rival itu? Pasti ada ya. Apalagi seorang wanita itu seorang wanita ya, ibaratnya wanita tuh kan kalau bisa diidentik dengan cara bisa dibilang kasarnya tuh lemah gitu ya. Tapi kan dididik supaya keras itu. Kalau di kita wanita cuman casingnya doang, tapi tenaganya tenaga tempur semua. Contohnya siapa tuh yang paling barbar? Ada sih salah satu lah. Nantilah kita ngobrol lah kalau bisa. Kalau boleh pengen Insya Allah. wanita. Apalagi seorang wanita kita ngobrol sharing gitu. Dan alhamdulillah sekarang dia udah menjadi lebih baik juga sih. Nah sekarang. itu kita kan di sini cuman berbagi pengalaman. Yang negatifnya kita buang lah, ngapain kita. Yang positifnya kita ambil. Contohnya kayak tadi ya, yang dulunya begundal, kayak rasis, kalau dibilang ya menganiaya orang-orang, sampai sekarang bisa menjadi ngerubah orang lain menjadi lebih baik gitu. Nah benar. Ya, nantilah kalau misalkan ada waktu buat ya seorang wanita yang barbar itu nanti kita undang, mungkin kalau dia mau, kalau enggak ya dimauin aja. Nanti kita ngobrol santai-santai. Ya udah, mungkin udah terlalu ini nih waktunya, mau ada proyek besar. Masih ada kerjaan lain ya. Siap. Ditutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Algi pamit. Saya Kojek pamit. Bye. Salam kondusif. Bro.